Silakan berdiri. Kepada guru kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semua. Baik, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Apa kabar Ferdi? Baik, Bu. Baik. Oke, alhamdulillah kalau baik. Oke, nah adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa aja namanya? Alwin Hasanul. Berarti cuma 2 orang ya. Alwin sama Hasanul, yang lainnya berarti hadir semua. Oke, terima kasih kepada yang hadir setiap hari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya sama kalian, apa materi kita pada hari Rabu kemarin? Pembangunan ekonomi. Jadi materi kita pada hari Rabu kemarin adalah tentang pembangunan ekonomi. Sekarang adalah lanjutan dari materi kita, yaitu tentang permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan cara mengatasinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya kepada kalian tentang materi kita pada hari Rabu kemarin, Nak. Yaitu tentang pembangunan ekonomi kan? Oke, siapa yang masih ingat tentang pembangunan ekonomi itu apa? Oke, silakan berdiri. Baiklah, pembangunan ekonomi adalah upaya peningkatan produksi barang dan jasa yang meningkat secara bertahap untuk menjadi lebih baik lagi. Gimana tadi? Pembangunan ekonomi adalah adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa yang meningkat secara bertahap dan menjadi lebih baik lagi. Oke, coba berikan tepuk tangannya. Siapa yang dapat menyampaikan apa saja indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Oke, silakan. Coba suaranya kuatkan dulu, Nak. Indikator moneter, indikator non moneter, sama indikator campuran. Oke, di situ ada 3 indikator ya, Nak. Yang dapat memberikan contoh indikator moneter, siapa yang bisa? Oke, silakan. Contoh indikator moneter ada 2, yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Contoh apanya? Contoh indikator non moneter, siapa yang bisa? Oke, silakan Aswin. Tarif masyarakat yang semakin meningkat. Taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat. Oke, berikan tepuk tangan sama si Aswin dulu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Apa saja nanti permasalahannya, Nak? Di sini nanti akan kita bahas. Kemudian memecahkan permasalahan tersebut. Kenapa pengangguran, salah satu contohnya nanti baratnya pengangguran. Kenapa pengangguran ini bisa menjadi salah satu permasalahan pembangunan. Itu nanti kalian pecahkan, berikan solusinya. Sebelum kita masuk ke permasalahan pembangunan, siapa yang dapat menyampaikan apa itu permasalahan? Masalah. Apa itu masalah, Nak? Masalah. Hah? Kendala. Yang lain? Hah? Hambatan. Yang lain? Ada? Jadi masalah itu adalah sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang kita inginkan, akan tetapi tidak sesuai dengan yang terjadi atau kenyataannya, Nak. Berarti permasalahan atau masalah itu adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan kita ataupun antara keinginan kita dengan kenyataan yang ada. Salah satu contohnya, kalau kita analisis dari gambar ini, mungkin pemilik gedung ini adalah dia tidak ingin ada kendala terhadap pembangunannya. Akan tetapi kenyataannya ada nggak kendalanya?
pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Kalau kita kaitkan ke materi kita tentang permasalahan pembangunan ekonomi, mungkin setiap negara pasti menginginkan pembangunan negaranya itu berjalan lancar. Akan tetapi ada saja kendala-kendala yang menghambat pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut, Nak. Dapat dipahami? Oke. Kamu tahu nggak, kalau negara berpenghasilan menengah itu susah banget buat naik kelas di negara maju. Di Asia Tenggara aja nih, satu-satunya negara yang bisa dibilang sebagai negara maju cuma Singapura aja. Kebanyakan negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah terjebak dalam status negara berkembang selama 50 tahun tanpa bisa naik status jadi negara maju. Indonesia sendiri sejak tahun 2005 dapat status negara menengah, dan sampai sekarang statusnya tuh masih naik turun gitu antara menengah ke atas atau Faktor non-ekonomi. Non-ekonomi yang pertama adalah sumber daya manusia dan yang kedua adalah politik. Masalah-masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang pertama kemiskinan, kedua pengangguran, ketiga ketimpangan pendapatan, yang keempat tingginya pertumbuhan penduduk. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia kita ambil contoh Provinsi Lampung. Yang pertama terlihat dari segi kemiskinan. Kemiskinan di Provinsi Lampung memang menurun tetapi melambat. Oke, sebelum kita membagi kelompoknya, berdasarkan yang telah Anda amati, ada berapa macam permasalahan? Berapa? 5. Oke, apa poin pertama? Apa? Kemiskinan. Terus yang kedua? Pengangguran. Yang ketiga? Tingkat inflasi yang tinggi. 4? Ketimpangan pendapatan. Yang kelima? Kerusakan sumber daya alam. Oke, itu ya, Nak. Poin-poin apanya? Permasalahan pembangunan ekonomi. Jadi silakan Anda bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok kalian sebelumnya, Nak. Kelompok pertama Silpi, Eni, Desi, Abdul, sama Farhan. Sini kelompok pertama ya. Kelompok pertama 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok kedua Fitri, Yahya, Dina. Oke, silakan satu per kelompok maju ke depan, Nak. Satu per kelompok silakan maju ke depan. Satu per kelompok silakan maju ke depan. Silakan ambil bagian LKPD Anda. Oke, silakan. Kelompok satu membahas apa? Hah? Inflasi yang tinggi, Bu. Inflasi yang tinggi. Oke, silakan kembali ke tempatmu. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok satu mengenai apa, Nak? Tingkat inflasi yang tinggi, Bu. Kelompok dua membahas apa? Kemiskinan. Tiga, membahas pengangguran. Kebutuhan tinggi karena tidak sanggup membelinya karena kenaikan harga barang tersebut. Kenaikan harga barang. Sementara uang yang kita miliki tetap, ya kan? Dulu kita bisa membeli banyak barang dengan uang 100.000. Kalau sekarang dengan uang 100.000 bisa nggak kita membeli banyak lagi? Nggak bisa karena kenaikan harga yang tadi. Yang lain cari jawaban yang lain. Faktor penyebabnya. Enggak, Bu. Ini kan Ibu permasalahan tentang bisa dijawab. Sisakan Ibu antara kesehatan dan pendidikan. Nah, ya pisahkan aja. Ada yang kurang. Ketergantian lahan.
dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemiskinan. Soal yang pertama yaitu amatilah gambar di atas. Kami sudah mengamati gambar di atas. Yang kedua, uraikan apa yang telah amati pada gambar tersebut. Jawabannya, terdapat keluarga yang perekonomiannya sangat minim sehingga memilih tinggal di daerah yang tumbuh di lingkungan tempat sampah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, uraikan apa yang Anda telah amati pada gambar tersebut. Gambar tersebut berupa banyaknya sumber daya manusia yang tidak memiliki pekerjaan dan di gambar tersebut mereka saling berebut lowongan pekerjaan. Yang kedua, menurut kelompok kami, pengangguran dapat menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang karena tingginya tingkat pengangguran menyebabkan banyaknya masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan kemiskinan. Nomor 3, uraikan menurut kelompok Anda mengapa inflasi dapat menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Menurut kami, karena inflasi bisa menyebabkan kebutuhan seseorang tidak terpenuhi dengan layak. Sebab jika inflasi terus menerus, maka penduduk akan sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan pangan dan sandang. Pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat berjalan, yaitu 1. Reboisasi, 2. Peduli terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya alam. Pemerintah harus meningkatkan dan menegaskan sanksi untuk orang-orang yang melakukan penebangan pohon secara liar. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan masyarakat dapat mencari sumber daya alam alternatif untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Terima kasih. Dari hasil diskusi kalian itu semuanya bagus-bagus nak, luar biasa. Itu berdasarkan pemikiran Anda, tidak berdasarkan dari handphone, ya kan? Oke, luar biasa sekali. Oke, silakan bentuk kelompoknya seperti semula, kembali ke tempat seperti biasa nak. Oke, silakan. Sebelum menutup kegiatan kita ini, siapa yang dapat memberikan kesimpulannya nak? Oke, silakan Silvi. Dengan berlangsungnya kegiatan pembelajaran pada kali ini, di sini saya dapat menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi stagnasi pembangunan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Tingkat inflasi yang tinggi, 4. Rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, 5. Adanya kerusakan sumber daya alam. Oke. Jadi melalui kegiatan pembelajaran ini kita dapat mengetahui apa saja permasalahan pembangunan ekonomi itu nak. Permasalahan pembangunan ekonomi diantaranya apa aja? Pengangguran, kemiskinan. Oke, itu ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham mengenai permasalahan itu? Oke, tidak ada. Ayo siapa? Apa? Untuk memperdalam materinya lagi nak, silakan kalian kerjakan, nanti buka di GCR. Ada nanti di situ ibu bagikan soal di GCR ya.
Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini adalah bermanfaat bagi Anda dan bisa Anda kembangkan atau ajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang, Nak. Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.